Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang pelajaran atau salah satu dasar dari satu pelajaran yang kita kenal dengan nama econometrics ya. Nah, ini adalah video pertama aku membahas tentang econometrics. Nah, jadi sebelum aku bahas banyak nanti tentang regresi ya, tentang beta, tentang dan segala macamnya ya, aku pengen membahas dulu sebenarnya apa sih econometrics itu ya. Nah, econometrics dari namanya kita bisa pecah ini menjadi dua kata ya, yaitu econo dan matrix ya. Nah, di mana matrix ini artinya adalah mengukur. Mengukur, pengukuran ya, dan menganalisa. Menganalisa. Nah, di mana ekono ini artinya adalah ekonomi ya. Nah, jadi hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi. Oke, nah jadi di dalam econometrics ini kita akan belajar mengukur, menganalisa ya hal-hal yang berbau ekonomi. Jadi mengukur, menganalisa, menarik kesimpulan hal-hal yang berbau tentang ekonomi ya. Nah, jadi kita akan belajar tentang yang namanya kuantitatif ya. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya kuantitatif analisis ya. Jadi yang kita analisis ini semuanya datanya itu kuantitatif, bukan kualitatif ya. Nah, jadi kita mengukur sebuah kejadian itu berdasarkan hal yang bisa kita hitung. Itu namanya kuantitatif analisis. Mengukur kejadian berdasarkan hal yang kita bisa hitung. Nah, salah satu contoh lagi seperti econometrics ini dalam bidang lainnya itu seperti psychometrics ya, atau psikometri, atau dan juga pelajaran lainnya bisa juga biometrics ya, itu sama juga pengukuran tapi di dalam hal yang berbeda ya. Kalau ini ekonomi, kalau psikometri itu psikologi ya gitu. Nah, econometrics ini banyak digunakan di ekonomi ya, keuangan, marketing, manajemen. Ya, jadi terutama di keuangan sih ya. Jadi kalau kita ambil konsentrasi atau major keuangan, bersiap-siaplah untuk bertemu yang namanya econometrics ini karena kita butuh untuk nanti melakukan penelitian atau menyelesaikan skripsi kita ya. Nah, econometric ini akan membutuhkan skill yang namanya matematik ya, penggabungan dari math dan statistik. Jadi kalau kalian kurang kuat di dalam salah satunya nanti akan kesulitan. Nah, apalagi kalau kalian kurang kuat di dalam statistiknya ya. Karena kalau menurut aku econometric ini lebih menitik beratkan kepada statistik ya dibanding lebih ke matematik sih. Matematiknya itu sih simpel ya, tapi statistiknya ini yang lebih kalian harus pahami. Jadi kalau kalian belum ngerti tentang statistik banyak, kalian boleh tonton video aku ya, apalagi playlist aku yang tentang statistik itu udah aku bahas lengkap ya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke dalam dua tujuan. Dua tujuan dari econometrics ya. Apa sih sebenarnya tujuan dari kita belajar econometrics ini? Nah, tujuan yang pertama adalah untuk melakukan prediksi ya. Nah, jadi di dalam econometrics ini nanti kita akan banyak melakukan prediksi. Nah, memprediksi apa? Untuk memprediksi ya, memprediksi sesuatu ya, atau sebuah variabel dari informasi yang kita miliki. Nah, itu yang akan kita lakukan di econometrics ya. Jadi kita memiliki data apa gitu. Nah, nanti kita prediksi apakah data dari data X misalkan, apakah dia dapat mempengaruhi data Y atau enggak. Apakah X ini memiliki korelasi enggak dengan Y gitu ya. Apakah data X ini menunjukkan hubungan enggak dengan data Y. Nah, itu yang akan kita lakukan nanti di econometrics gitu ya. Melihat sebuah hubungan dan melakukan prediksi dari data X ini ke dalam data Y. Misalkan nilai X ini 5 atau 50 unit gitu ya. Nah, jadi nanti Y-nya berapa unit gitu. Nah, akan naikkah atau akan turunkah? Nah, seperti itu. Nah, untuk contoh lebih jelasnya bisa juga seperti ini. Misalkan kita mau memprediksi eh
kualitas sekolah ya. Misalkan kita memprediksi kualitas sekolah dari harga rumah. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi misalkan kan di dalam komplek ya atau di dalam sebuah daerah biasanya itu ada sekolahnya gitu ya. Nah, apakah kualitas sekolah di dalam sebuah daerah itu dipengaruhi nggak dari harga rumah di daerah tersebut gitu ya. Nah, misalkan seperti itu gitu ya. Nah, atau bisa juga seperti ini. Misalkan nilai nilai matematika ya, nilai pelajaran matematika dari lama waktu belajar. Nah, ini sering aku pakai contoh ini ya. Nah, jadi begini maksudnya, apakah semakin banyak orang belajar atau semakin banyak anak belajar, apakah nilai matematikanya itu semakin meningkat gitu ya? Apakah ada hubungan dari lama waktu belajar dan nilai matematika? Dan apakah nanti ketika kita sudah mendapatkan regresinya dan sudah mendapatkan hubungannya, apakah kita bisa memprediksikan berapa lama waktu orang belajar dan bisakah kita prediksikan nilai matematika dia berapa dari lama waktu belajar gitu ya. Sama juga dengan ini ya, kualitas sekolah, apakah kita bisa melihat apakah ada hubungannya gitu ya antara harga rumah dengan kualitas sekolah di dalam sebuah daerah gitu. Dan apakah ketika harga rumah semakin mahal, kualitas sekolahnya semakin baik? Nah, ya, hal-hal seperti itu yang kita pelajari di dalam econometrics ya dengan menggunakan nanti model-model econometrics ya seperti regresi dan lain-lainnya ya. Nah, bisa juga nanti kita memprediksi seperti return atau imbal hasil saham ya di masa depan atau imbal hasil saham apakah ada hubungan dengan contohnya kayak pengaturan atau governance di perusahaan tersebut seperti itu ya. Lebih ke dalam keuangan sih hal-hal yang akan diteliti. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah kita ingin melihat sebuah penyebab dari perubahan ya. Penyebab perubahan. Nah, jadi penyebab perubahan apa sih? Nah, jadi di dalam sebuah data ya, di dalam sebuah data itu atau sebuah variabel ya, variabel itu adalah sesuatu yang bisa berubah gitu ya. Nah, sebuah data atau sebuah variabel, katakanlah variabel atau data X gitu ya. Ini pasti memiliki atau dipengaruhi oleh banyak faktor gitu ya. Dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, ada faktor pertama, faktor kedua, faktor ketiga gitu ya. Oh, sorry, ini variabel Y aja. Variabel Y pasti dipengaruhi oleh banyak faktor. Contohnya misalkan variabel X1, X2, X3 gitu, X4. Nah, di dalam econometrics kita akan mencari tahu manakah yang merupakan eh, variabel apa saja dari X ini yang mempengaruhi Y. Apakah hanya variabel X1 saja? Apakah hanya variabel X1 dan X2? Apakah mungkin X1, X2, dan X3? Atau apakah mungkin X1, X2, X3, dan sampai X4? Atau bahkan sampai X5 gitu ya. Nah, itu yang akan kita cari tahu di dalam sebuah econometrics. Kenapa kita harus mencari tahu penyebab perubahan ini? Karena ketika kita tahu penyebab perubahan dari variabel Y, kita bisa mengontrol perubahan dari variabel Y gitu ya. Jadi ketika kita tahu variabel Y hanya dipengaruhi oleh variabel X1, berarti kita bisa kontrol variabel X1 untuk membuat variabel dari Y atau mengontrol perubahan Y dari variabel X1 gitu ya. Nah, contoh seperti ini misalkan. Nah, misalkan ada sebuah kesimpulan bahwa negara miskin memiliki tingkat kematian bayi yang tinggi ya. Nah, ini yang perlu. Jadi di sini ada dua hal ya, yaitu negara miskin dan tingkat kematian bayi ya.
Nah, ini jadi ada dua variabel ya, negara miskin. Nah, negara miskin ini dilihat dari apanya sih? Biasanya dilihat dari GDP-nya ya. Nah, lalu tingkat kematian bayi atau infant mortality rate ya. Itu udah ada angkanya sendiri, tingkat kematian bayi ya. Sudah ada statistiknya yaitu infant mortality rate. Nah, apakah GDP yang rendah itu selalu membuat tingkat kematian bayi yang tinggi di dalam sebuah negara? Nah, apakah untuk mengurangi tingkat kematian bayi adalah dengan membuat GDP dari negara tersebut harus tinggi? Apakah seperti itu gitu ya? Nah, itulah yang kita ingin melihat. Jadi apakah tingkat kematian bayi itu dipengaruhi oleh GDP saja kah? Atau sebenarnya tingkat kematian bayi ini tidak ada hubungannya sebenarnya dengan GDP. Hanya saja kebetulan ya ketika negara miskin, biasanya tingkat kematian bayinya tinggi. Nah, itulah yang akan kita lihat di econometrics ya. Nah, jadi misalkan setelah kita melakukan uji, misalkan setelah dilakukan regresi dan segala macamnya, kita tahu bahwa tingkat kematian bayi di sebuah negara tidak dipengaruhi oleh GDP-nya sebenarnya, tapi ternyata dipengaruhi oleh tingkat sanitasi ya. Misalnya kebersihan air, kebersihan macam-macam ya di dalam negara tersebut gitu ya. Nah, jadi untuk mengurangi tingkat kematian bayi yang tinggi, kita tidak harus menaikkan GDP dari maaf ya, dari negara tersebut, tapi kita bisa memberikan nasihat kepada negara tersebut untuk memperbaiki sanitasi atau kebersihan di dalam negara tersebut sehingga tingkat kematian bayi dapat ditekan gitu ya. Nah, jadi itulah yang kita mau pelajari di ekonomi ya, yaitu penyebab perubahan. Apakah penyebab perubahannya itu GDP bukan sih sebenarnya? Apakah tingkat kematian itu dipengaruhi oleh GDP bukan? Tapi ternyata setelah diteliti ternyata bukan ya, yaitu penyebab perubahannya adalah tingkat sanitasi. Nah, jadi hal inilah yang kita titik beratkan, bukan terhadap GDP-nya gitu ya, terhadap sanitasinya. Jadi percuma kita tingkatkan GDP dari negara, itu tidak akan menurunkan tingkat kematian. Tapi ketika kita meningkatkan sanitasi dalam negara tersebut, itulah yang akan menurunkan tingkat kematian karena sanitasi merupakan penyebab perubahan dari tingkat kematian. Nah, kira-kira inilah yang akan kita belajarin di econometrics ya dalam video-video aku ke depan ya. Uh, Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.